Bos, di antara banyaknya usaha yang naik turun mengikuti tren, ada satu bisnis yang justru nggak pernah mati. Bisnis pangan harian. Salah satunya, toge. Komoditas kecil tapi perputaran barangnya cepat. Dibutuhkan setiap hari dan selalu habis di pasar. Halo bos, perkenalkan saya Gunawan Wibisono dari Sufarm. Berawal dari produksi toge pada tahun 1996, Sufarm telah mendistribusikan berbagai jenis toge ke pasar tradisional hingga ke supermarket. Mau tahu bagaimana Sufarm menghasilkan cuan dari toge yang kecil ke cuan yang lebih besar? Tetap di Cuan Bos. Dari dapur rumahan, pedagang gorengan, warteg, sampai restoran, semua butuh bahan yang satu ini. Demand yang stabil inilah yang bikin usaha produksi toge tetap berdiri puluhan tahun, bos. Kalau awalnya Sufarm itu dari 96, Mbak, 1996, didirikan oleh ayah dan kakek saya, Bapak Samsuri. Kebetulan saya adalah generasi ketiga. Sejak itu saya mulai pegang Sufarm itu tahun 2020. Karena mungkin dari saya kecil, orang tua saya sudah produksi toge, jadi sudah menjadi makanan sehari-hari, Mbak. Saya setiap hari melihat dan lama-kelamaan tahu prosesnya seperti apa. Dari yang awalnya hanya ikut melihat proses di rumah, pengalaman puluhan tahun itulah yang bikin Gunawan paham betul bagaimana mengelola usaha turun-temurun ini. Dan ternyata potensi toge jauh lebih besar dari yang orang bayangkan, bos. Kalau peluang toge masih sangat besar ya, Mbak, karena marketnya sangat luas sekali. Dan apalagi sekarang ada program dari pemerintah juga terkait makan bergizi itu. Kalau market kita sebetulnya ada 4. Yang pertama itu ada pasar tradisional, yang kedua ada restoran, yang ketiga ada online, dan yang keempat ada supermarket. Kalau untuk market kita di Jabodetabek, Mbak. Kalau paling jauh sebetulnya kita sempat kirim ke Surabaya, bahkan sampai ke Timika juga. Sudah kebayang belum cuannya? Dengan market yang tersebar dari pasar tradisional sampai supermarket, ritme produksi toge harus super cepat dan terukur. Apalagi toge termasuk produk dengan masa simpan sangat pendek. Artinya, proses produksi harus berjalan hampir setiap hari tanpa henti, bos. Nah, di Sufarm ini nggak cuma satu jenis toge saja, bos. Toge hijau, toge moyashi, toge kedelai, kecambah, sampai toge petik, komplit tersedia. Kalau prosesnya sendiri sebetulnya tergantung jenis togenya. Di Sufarm kami punya 5 jenis toge. Nah, kalau toge hijau itu atau toge lokal yang pertama itu cukup singkat, Mbak, waktunya kurang lebih 4 hari sampai panen. Proses pertama adalah penyaringan, kemudian proses kedua adalah penyiraman, dan proses ketiga pemanenan. Meski terlihat simpel, budidaya toge termasuk sensitif loh, bos. Kacang harus disortir dulu, lalu direndam di air bersih, dijaga kelembapan, disiram teratur, dan dijauhkan dari sinar matahari langsung. Semua dilakukan dalam ruang steril supaya toge tetap putih dan renyah. Karena sampai panen cuma butuh waktu 4 hari. Siklus produksi ini berputar terus, nggak pernah berhenti. Untuk menghasilkan toge yang kualitasnya sama setiap hari, pemilihan kacang mentah juga nggak bisa sembarangan. Makanya Gunawan memakai kacang impor yang kualitasnya lebih seragam dan cocok untuk produksi skala besar. Saat ini bahan baku kacang untuk produksi toge sebagian besar masih impor, Mbak. Kami sendiri mengambil impor dari negara Myanmar dan Ethiopia. Untuk memilih kualitas yang bagus memang harus kami trial dulu untuk kita proses jadi toge. Ketika hasilnya bagus, kita bisa produksi dalam jumlah yang besar. Karena toge sangat cepat berubah teksturnya, pengolahan harus presisi. Hari ini panen, hari itu juga harus keluar. Lebih dari itu, kualitas langsung turun dan gak lolos standar pasar modern, bos. Nah, kalau di Sufarm sendiri, karena memang sangat sensitif toge itu, kita nggak ada stok, Mbak.
Jadi hari ini kita panen, hari ini harus habis maksimal. Ketika misalkan ada sisa, kami simpan di cold room atau pendingin chiller. Keesokan harinya baru kami kirim ke customer kita. Jadi nggak ada yang lebih dari 2 hari. Dengan sistem produksi cepat itu, Gunawan sekarang mampu mengeluarkan hingga 150 ton toge per bulan. Dari pedagang pasar, restoran, hingga ratusan outlet supermarket. Dan semua dipanen, dipacking, dan dikirim langsung di hari yang sama. Kami mendistribusikan ke kurang lebih ada 60 pedagang-pedagang pasar di Jabodetabek dan kurang lebih 200-300 toko supermarket di Jabodetabek. Kalau ke pasar tradisional kami menjual dengan harga variatif antara 8-9 ribu. Namun untuk pasar modern atau supermarket harganya bisa 3-4 kali lipat lebih mahal. Bos, kalau dihitung dengan produksi 150 ton per bulan, angka perputaran uang di usaha ini nggak main-main. Dari pasar tradisional saja, harga jual 8-9 ribu per kilogram sudah bisa menghasilkan miliaran rupiah setiap bulan. Belum termasuk suplai ke beberapa supermarket yang harganya bisa 3-4 kali lipat lebih tinggi loh bos. Kenapa bisa beda jauh? Karena standar kualitas pasar modern memang lebih ketat. Mulai dari warna, ukuran, kebersihan, sampai tingkat kerenyahan semuanya harus seragam. Proses sortirnya lebih detail dan hanya toge terbaik yang bisa masuk ke rak supermarket. Kalau saran saya mulai dari yang kecil dulu aja, cari marketnya dulu, lihat di sekitar kita ada pasar apa, nanti bisa supply ke pasar tersebut. Bisa kita menjadi pedagang langsung atau kita menyuplai pedagang yang ada di pasar itu. Perjalanan Farmer Generation seperti Gunawan ini ngebuktiin kesempatan selalu ada buat mereka yang berani memulai. Konsisten menjaga standar dan perlahan memperluas pasar. Itulah yang bikin usaha bisa naik kelas. Nah bos, itu dia sedikit cerita dari Sufarm. Buat teman-teman yang mau mulai usaha di bidang pertanian, kuncinya terus belajar, jaga kualitas, dan bangun hubungan baik dengan para mitra. Nah buat teman-teman semua yang mau mulai usaha dari bawah, nggak apa-apa. Yang penting konsisten dan terus berkembang. Biar dapat apa? Biar dapat cuan, bos. Wah bos, yang namanya ngidam emang nggak bisa delay ya, apalagi cancel, bisa berabe. Kudu cepet diturutin. Tapi gimana caranya kalau ngidamnya tuh kulineran Bandung? Sedangkan kita nun jauh di luar kota, emang bisa cepet datang pesanannya? Bisa dong, aman sekarang mah bos. Ada just tip aneka pilihan kuliner viral Bandung yang bakal dicariin sampai ketemu deh. Berkat layanan jasa titip belanja kuliner ini, dompet si Teteh makin endut karena kliennya membludak bos. Wah, kudu dicontek nih bisnis jasa yang modalnya enteng, tapi hasilnya mentereng begini. Halo bunda-bunda ngidam yang lagi pengen makanan Bandung tapi jauh, tenang aja. Jangan khawatir, Bina punya solusinya. Tetap di Cuan Bos. Yes, ini dia Teh Dira yang siap eksplor aneka jajanan Kota Kembang. Do ini jaringannya luas bos. Hampir seluruh penyedia jajanan, makanan, dan minuman di Bandung bisa Doi tembusin. Jadi kita tinggal kontak, nggak perlu repot-repot macet-macetan ke Bandung. Barang pesanan kita bakal diantar sampai depan rumah. Dan ada promo gratis ongkir bos, asyik nggak tuh? Kalau di Bandung itu kan banyak banget kulinernya ya, dan kulinernya itu rasanya tuh bener-bener otentik, cuma ada di Bandung doang gitu. Nah terus awalnya juga cuma coba-coba doang, tawarin nih ke teman-teman. Nah ternyata banyak teman-teman yang tertarik untuk just tip ini gitu. Nah kenapa pilih just tip makanan ini juga? Karena sebenarnya modalnya lebih kecil ya, modalnya bisa dikatakan nol juga atau kecil. Soalnya kan kita ngumpulin dulu nih, ada yang pesanan masuk baru kita belanjain. Pertama, kita melipir dulu ke cendol Elizabeth yang udah legend mentok sejak zaman jebot bos. Rasanya seng ada lawan, sedep dan seger pisan. Wah, banyak juga nih belanjaannya. Langsung satset, angkut. Lanjut, kita geser ke lokasi berikutnya bos. Cuanki dan siomay serayu.
Wih, Justipan yang satu ini antriannya mantep banget ya. Tuh lihat, kalah antrian BPJS bos. Kayak gini nih, Justiper kudu sabar, mesti ikutan ngantri demi klien nih. Belum kelar belanjanya bos, kita mampir lagi ke Sate Marangi Haji Yeti, yang Justipannya rame juga nih bos. Banyak yang ketagihan sama rasa khasnya sate sapi yang satu ini. Udah teh belanjanya. Oh, ternyata belum bos, masih kurang satu lagi. Cus, kita meluncur ke outlet Bolu Bakar Tunggal. Untungnya antrian hari ini agak bersahabat nih, jadi lumayan cepet kita dapatnya. Dah lengkap semua, saatnya kita balik kanan, terus siap packing dan kirim deh. Halo bos, ini dia Justipan hari ini. Nih, hari ini ada bolu, ada bolen, ada gepuk, ada cuangki, atau mau makanan-makanan yang basah juga bisa kita kirim ya, kayak misalkan lauk-lauk nih. Ini ada bebek, ini bisa kita vakum. Terus juga ada cendol, ada tiramisu susu, ada dessert, kopi, dan lainnya. Pokoknya semuanya bisa Gina kirim. Tuh bos, jadi nggak usah ragu kalau pengen just tip makanan dan lauk basahan. Aman jaya. Kirimnya juga dijamin kilat khusus, ekspres. Jadi makanan ini bakal sampai di tangan konsumen dalam kondisi baik. Dijamin gak bakal basi. Atas semua upaya inilah, ada fee just tip yang harus dibayar customer. Tapi biasanya, Teh Dira udah masukin fee just tip ini di harga barang dalam listnya. Jadi kita nggak usah bingung hitung lagi bos. Jasa perantara belanja kayak Teh Dira ini nggak cuma bikin happy client yang bisa belanja anti ribet. Cukup kirim pesan dan transfer pembayaran. Tapi juga bikin para pelaku usaha dapat pangsa pasar baru yang sebelumnya tak terjangkau. Bayangin aja, pengirimannya jauh-jauh loh bos, sampai keluar Pulau Jawa segala. Kalau makanan yang kering-kering paling jauh tuh bisa kita kirim ke Aceh, ke Kalimantan, ke Sulawesi kayak gitu. Tapi untuk makanan yang basah itu biasanya kita kirimnya ke sekitar Pulau Jawa aja gitu. Jadi Jakarta, Surabaya, Semarang. Biasanya kita pakai pengirimannya yang sehari sampai dan pakai pengirimannya yang frozen ya. Jadi memang jasa kirim buat makanan ini tuh khusus, beda sama jasa kirim kayak misalkan barang-barang yang seperti produk fashion kayak gitu-gitu beda. Jadi emang khusus pengiriman frozen kayak gitu. Tuh, pengirimannya pakai kurir khusus makanan bos. Jadi nggak bakal dicampur sama barang-barang jenis lainnya. Jadi don't worry, pesan tinggal klik-klik-kluk, barang dateng, langsung deh bisa disantap. Mantap! Ini nih yang bikin kliennya Teh Dira pada happy, sampai bolak-balik repeat order. Kalau ngelihat dinamikanya yang was-was banget, naga-naganya sih cuannya cakep nih. Hihihi, bener nggak Teh? Spill dong! Kalau rata-rata sih kita per bulan antara 30 sampai 40 juta per bulan. Tapi kalau misalkan yang musim lagi rame, kayak misalkan lagi puasa, kayak gitu-gitu bisa 2 kali lipatnya. Widih, mantap surantap nih. Faktanya, bisnis yang modalnya cuma pulsa data internet serta waktu dan tenaga buat belanja ini emang bawa hoki. Apalagi buat orang kayak Teh Dira yang hobinya shopping sejak zaman sekolah. Happy banget ngejalanin bisnis jasa ini. Nah, biar layanannya makin perfecto, si Teteh juga rajin gaul bareng pengusaha lain. Karena bisnis jasa tuh, kunci suksesnya ya pasti di jaringan dan networking dong ya. Dari diskusi dan tukar ilmu antara pengusaha ini, Teteh dapat solusi dari masalah yang kerap muncul. Sebenarnya kendalanya lebih ke jasa kirimnya gitu, karena nggak semua daerah itu udah terjangkau sama jasa kirimnya gitu. Kayak misalnya biasanya di kabupaten-kabupaten gitu yang jauh dari kota gitu, itu kan biasanya nggak terjangkau jasa kirim kan. Nah kita nggak bisa ngirim gitu karena itu dia takut nanti makanannya basi atau gimana, karena kita kan nggak bisa kirim pakai jasa kirim konvensional yang biasa gitu. Nah, gimana? Udah tergoda buat buka jasa Justipan juga di kota Anda? Bisa banget. Apalagi jasa ini nyaris nggak perlu modal bos. Yang jadi syarat utama cuma perbanyak dan jalin hubungan baik dengan sesama pengusaha. Buka jaringan seluas-luasnya, pilih jasa ekspedisi terpercaya, dan pastikan jaminan terbaik buat kepuasan pelanggan. Cus, semangat putar otak bikin bisnis sesuai passion Anda bos. Biar cuannya ngucur kayak Teteh Dira. Nah, gimana bos? Udah lihat kan dengan modal 0 rupiah bisa menghasilkan cuan berkali-kali lipat. Bisnis itu yang penting cuan bos.
Bos-bos, harga telur yang naik turun beberapa minggu terakhir bikin banyak orang ngeluh. Tapi justru di balik dinamika ini ada peluang bisnis yang gak pernah mati. Dari rumah makan, UMKM, sampai warung kecil, semuanya butuh telur setiap hari. Dan dari sinilah X-Hall muncul sebagai pemain besar di Bekasi. Halo bos, saya Poppy, saya pemilik dari X-Hall. Kami distributor telur fresh dan berkualitas di Bekasi, melayani untuk partai besar, agen-agen kecil. Penasaran sama cuannya? Tetap di Cuan Bos! Di balik usaha yang terlihat sederhana ini, Poppy justru memulai dari masa yang paling berat. Yap, pandemi. Saat banyak bisnis tumbang, Doi justru mencari produk dengan kebutuhan paling stabil dan jawabannya adalah telur, bos. Jadi pada saat itu saya justru berpikir telur di pandemi itu kok jadi kebutuhan yang cukup banyak. Banyak orang bansos gitu ya, pengen ngasih orang-orang yang lagi pada isoman, ngirim telur gitu-gitu. Saya coba-coba broadcast ke beberapa grup dan ternyata respon pasar memang sangat bagus. Dari sinilah Poppy sadar komoditas pangan dasar seperti telur tetap dicari meski kondisi ekonomi kacau. Selama orang butuh makan, permintaan telur nggak akan berhenti. Ini jadi titik balik Poppy untuk terjun serius jadi distributor. Saat 2020 itu, karena memang ayah saya dulu pernah menjadi peternak, jadi kenal beberapa peternak di Batang, kampung saya. Nah, di situ saya udah tahu setidaknya telur itu harus fresh dan harus berkualitasnya itu seperti apa. Kita melihatnya dari cangkangnya, karena ayah saya pernah ngajarin itu. Ilmu dasar inilah yang bikin X-Hall beda, bos. Poppy tahu kualitas harus dijaga mulai dari peternak. Telur yang baru dipanen langsung di-packing dan dikirim hari itu juga, agar saat sampai ke pelanggan kondisi telur masih segar. Modal pengetahuan ini jadi fondasi penting sebelum usahanya berkembang besar. Nah bos, ini cara kita buat ngecek telur ini masih fresh atau enggak. Jadi telurnya putihnya ini masih kental, kuningnya juga masih utuh, enggak nyatu. Nah, kalau kita mau lihat cangkangnya, untuk buat ngecek nih cangkang yang tebal, yang coklat pekat seperti ini yang terbaik karena umur simpannya akan lebih panjang dan agen-agen pasti suka banget sama yang kayak gitu. Di dunia distribusi telur, kontrol kualitas seperti ini penting banget. Agen dan pelanggan besar umumnya mencari telur dengan grade A, bukan hanya untuk ketahanan simpan, tapi juga supaya tampilan produk mereka konsisten. Telur dengan cangkang tebal lebih tahan benturan saat pengiriman, sementara warna yang lebih pekat menandakan ayam diberi pakan premium. Semua ini berpengaruh langsung ke nilai jual, bos, terutama buat pelaku F&B yang butuh kualitas yang seragam setiap hari. Tentunya tidak ada bisnis yang tiba-tiba jadi besar, nggak ada bisnis yang tiba-tiba mitranya banyak. Bahkan peternak aja saya cuma kenal beberapa dan itu hanya di kampung saya di Batang. Akhirnya setelah kita menjalani baru tuh kita akan lebih meluas lagi, kenal lebih banyak peternak. Yang tadinya pelanggan bahkan cuman saya sehari pertama buka kios kecil yang sekitar 2x3 meter doang. Itu yang sehari aja paling laku kadang bisa 10 kilo, 50 kilo gitu. Untuk pemain baru, tantangan terbesar adalah mendapatkan pasokan stabil, karena peternak biasanya memprioritaskan pembeli yang sudah rutin. Justru dari konsistensi belanja inilah kepercayaan mulai terbentuk. Dan saat transaksi makin sering, volume pun ikut naik. Dari puluhan kilo, naik jadi ratusan. Lalu akhirnya bisa masuk kategori distributor. Dengan kita memulai sesuatu itu, kita akan lama-lama akan terbuka jalannya. Akan tahu ya marketing itu akan jalan dengan sendirinya ketika kita sudah terjun, kita akan tergugah gitu loh, apalagi dengan telur yang cepet banget expirednya, dikejar sama waktu. Jadi kita benar-benar harus
keliling dari toko ke toko, dari warung ke warung, di sosial media juga untuk ke pemasarannya. Ini dia tantangan khas produk pangan segar, Bos. Distributor nggak bisa nunggu pelanggan datang. Mereka yang harus aktif menjemput permintaan. Disinilah ritme bisnis telur terasa cepat, harian, dan nggak bisa santai. Dari peternakan rata-rata kita nerima barang, ada 1 truk itu 5 ton muatannya. Saya punya ekspedisi sendiri, ada beberapa armada, ada L300, ada box, mobil box untuk mengirim ke beberapa pelanggan. Pelanggan kami itu ada agen-agen yang 1 hari mereka selalu belanja 1,5 ton, ada yang 1 ton, ada yang 500 kilo, ada juga yang restoran. Dalam bisnis telur, punya armada sendiri jadi kunci penting. Selain efisiensi ongkir, kontrol suhu dan kecepatan distribusi juga lebih terjamin. Apalagi untuk produk semacam telur yang sensitif pada benturan. Jadi, semakin sedikit pindah tangan, semakin kecil resiko rusak, Bos. Sebenarnya telur itu, harga itu selalu tergantung sama pasar. Kembali kepada hukum ekonomi, supply and demand. Ketika supply-nya terlalu besar, lebih besar daripada demand-nya, udah pasti harganya akan jatuh turun. Tapi ketika demand-nya lebih tinggi ketimbang supply-nya daripada peternak punya di seluruh Indonesia ini, udah pasti ketika demand tinggi harganya naik. Harga telur memang salah satu komoditas paling fluktuatif di pasar pangan. Selain faktor supply demand, perubahan harga pakan, cuaca, sampai kondisi kesehatan ayam bisa memicu pergerakan harga mendadak. Karena itu, pemain distribusi harus terus memantau harga harian dari sentra-sentra peternak. Pergerakan selisih kecil saja bisa berdampak besar loh, Bos, karena volume penjualan yang tinggi. Kita harus main strategi, kapan kita harus belanja banyak, kapan kita harus agak mengurangi belanja kita supaya bisa terus mengimbangi harga pasar yang terbentuk setiap hari. Kadang kan perubahannya terlalu cepat ya di telur itu, setiap hari terus berubah, dinamikanya tuh gerakannya, grafiknya selalu begitu. Jadi untuk menjaga supaya tetap kompetitif, ya pada saat kira-kira pasarnya responnya kurang bagus, ya jangan terlalu banyak barang mahal yang kita belanja, nanti kita nggak bisa ngimbangin pasar. Ini dia permainan ritme, Bos. Membaca tren, melihat kebutuhan pelanggan, dan memastikan cash flow tetap sehat meski grafik harga terus berubah setiap hari. Jadi pasti kita menentukan margin beda-beda ya. Kalau yang misalnya orang beli eceran, kita ikutin harga pasar yang terbentuk di eceran, katakanlah hari ini 30 ya. Kita menyesuaikan dengan pasar harganya 30.000 per kilonya beli di sini. Tapi kalau untuk misalnya di angka 100 sampai 200 kilo, nanti 300 sampai 500 kilo, itu juga pasti beda-beda harga. Di tengah harga yang fluktuatif setiap hari, justru konsistensi dan komitmenlah yang bikin Exhol tetap berdiri kuat. Dan dari usaha yang kelihatannya sederhana inilah, Poppy membuktikan peluang besar kadang datang dari kebutuhan paling dasar. Nah Bos, sudah tahu kan tentang Exhol? Nah, buat kalian yang hari ini mungkin masih bingung, pengen bisnis apa, takut memulai, mungkin telur bisa jadi salah satu inspirasi buat bisnis kalian. Kelihatannya sederhana, nggak perlu harus sempurna untuk memulai. Yang paling penting adalah teman-teman berani dan pastikan jaga kepercayaan orang. Oke? Yang penting apa? Cuan, Bos! Bos, bisa tebak nggak makanan dan minuman ini asalnya dari daerah mana? Yang bilang tanah Minang? Bener banget, Bos. Raup cuan dari kuliner Minang masih sangat menjanjikan loh, Bos. Tapi biar bisa bersaing, pelaku usaha satu ini nggak mau sekedar bikin resto Padang biasa. Doi berani hadir dengan konsep modern dan beda dari yang lain, Bos. Halo Bos. Halo Bos. Selamat datang di Kadekawa. Kadekawa berada di Tebet, Jakarta Selatan.
Kita adalah sebuah resto yang menjual makanan dari khas Minang. Kita bikin versi modern, versi anak muda, versi lebih menyesuaikan dengan area Jakarta Selatan sendiri. Karena spesifiknya di Jaksel, makanya bisa dibilang kayak titik kumpulnya anak Jaksel Minang Spoken. Penasaran? Tetap di Cuan Bos! Dari tangan anak muda asal Sumatera Barat, Ferry dan konten kreator Rio Chan, kedai Kawa pertama kali berdiri tahun 2015. Sayangnya, bisnis ini berjalan gak semulus yang diharapkan. Kita buka 2015, habis itu di 2022 kita sempat tutup karena COVID. Lalu di akhir tahun 2024 kita sepakat lagi untuk buka. Jadi secara konsep sebenarnya Kedai Kawa ini adalah tempat tongkrongan anak muda Minang yang merantau ke Jakarta, di mana ketika kita rindu akan suasana kampung halaman, kita bisa cari di Kedai Kawa. Dan menu-menunya pun kita bawa dari Sumatera Barat semua gitu, dari Padang semua. Di mana menu-menu itu kita coba buat dengan sentuhan yang lebih modern, sehingga lebih gampang untuk balance dengan teman-teman yang ada di perantauan itu sendiri. Gitu. Kembali hadir di persaingan bisnis kuliner, keduanya sepakat kasih sesuatu yang beda. Bukan cuma konsep kedainya yang modern, tapi juga dari menu yang ditawarkan. Sebenarnya kalau ngomongin kopi pasti akan familiar sama coffee shop ya. Tapi kita coba hadir dengan pesona yang berbeda, dalam arti kita buat kopi ini tidak kopi yang familiar di coffee shop pada umumnya, tapi kopi dari batok, penyajiannya dari batok, bahkan bahannya sendiri dari daun kopi. Kopi Kawa menjadi menu andalan di kedai mereka. Minuman unik ini lahir di masa penjajahan Belanda saat biji kopi diambil paksa untuk dijual ke pasar Eropa oleh penjajah Belanda. Dari situlah masyarakat Minang memanfaatkan daun kopi sebagai bahan membuat kopi. Nah, Bos, ini nih yang penampakan dari daun kopi yang kita olah, yang dikirim langsung dari Sumatera Barat, di mana ini udah diproses ya, udah dijemur, udah disangrai, jadi warnanya kecoklatan kehitaman. Dan biasanya direbus, kita proses juga dengan adanya kayu manis. Nah. Setelah jadi, kopi kawanya itu kita rebus, jadilah kopi ini yang masuk kita seduh. Oke, silakan Rio. Nah, untuk penyajiannya ini langsung pakai tempurung kelapa atau batok kelapa, dan bisa rasanya tuh ada pilihan lain, kayak originalnya bisa pakai gula atau pakai susu, jadinya Kawa susu. Minuman hangat dengan rasa yang khas ini jelas mengobati para perantau Minang di ibu kota. Oh iya bos, selain kopi Kawa, menu spesial lain ada soto Padang Kawa, sate Padang Kawa, kerupuk mie, dan teh talua. Makanan paling bestseller, makanan berat itu ada bubur kampiun, bisa dimakan di segala jam. Salah satu favorit ya? Salah satu favorit itu. Dia manis tapi bisa blend secara rasa ketika makan bareng-bareng gitu. Karena ada kacang hijau, pisang santan, bubur hitam, ada bubur putihnya juga, disiram sama kuah kacang hijau. Kacang padi kalau di Padang kan. Jadi itu blendnya sangat menyesuaikan sama, ya rindu sih kalau makanan kayak gini cuman kita temuin di kampung doang. Sekarang udah ada di sini dan versi resto sedikit modern lah gitu. Bos, kalau soal harga, mereka nyesuaiin banget sama kualitas rasa dan kenyamanan kedai yang dihadirkan. Sebenarnya kalau dari sisi harga, kita compare nggak cuma dari produk yang dijual ya, tapi dari service, lalu dari tempat yang kita sediakan juga, apakah di sana bisa dari sisi tempat bersih, bisa nyaman. Jadi secara harga akhirnya kita menyesuaikan dengan harga resto juga, apalagi di daerah Tebet gitu ya. Kalau di minuman kita di harga 25.000, 35.000. Kalau makanan itu paling mahal sekitar 40 ribuan ke atas, 45.000 lah. Setiap bisnis nggak akan lepas sama yang namanya promosi. Rio Chan yang juga seorang konten kreator Minang nggak pernah absen bikin konten promosi yang menghibur. Ini membuat kedai Kawa makin dikenal luas. Bahkan bos, konsep baru yang terus mereka promosikan ini mampu menggait market baru loh. Sebenarnya ada hal baru juga yang kita temui di versi yang sekarang ini ketika kita bikin tempat yang lebih cozy.
ternyata yang dulu segmentasi pasarnya lebih ke anak muda, sekarang lebih banyak ke keluarga. Karena memang secara tempat dan rasa makanan memang mengobati rasa kangen lah ke kampung halaman gitu. Soal cuan, pengusaha kuliner muda ini bocorin bahwa ada ribuan transaksi setiap bulannya di kedainya ini. Kalau untuk transaksi dalam 1 bulan sih, transaksi ini kita hitung per stroke ya, maksudnya per transaksi di sekitar 4.500 sampai 5.000. Ya kalau lihat rata-ratanya bisa satu transaksi itu sekitar 100 sampai 150 ribuan. Bos, kalau yang pernah gulung tikar aja bisa bangkit dan raup cuan begini besarnya, artinya nggak boleh ada kata menyerah di dunia usaha. Setiap orang punya kesempatan buat panen cuan, bos. Oke bos, jadi menurut kita untuk bisa konsisten dalam berbisnis itu ada 3 hal. Yang pertama, menjaga konsistensi rasa dari produk yang kita jual. Yang kedua, kita bisa melakukan analisa terkait segmentasi pasar yang ingin kita tuju. Dan yang ketiga, yang krusial juga sebenarnya ada, apa Rio? Promo di sosial media. Karena di era digital sekarang tuh kayaknya kita harus memanfaatkan dengan maksimal sosial media yang ada. Yang penting cuan bos!